Dan untuk membahas terkait dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di halaman Polsek Astana Anyar, Bandung, kita terhubung dengan Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Mas Ken. Mas Ken, suaranya kurang jelas, boleh mungkin di-unmute? Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ken. Kalau misalnya kita bicara mengenai kasus yang terjadi atau aksi bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar atau Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ini pelakunya kabarnya residivis. Pernah ditangkap, pernah ditahan dalam kasus yang sama. Apa yang miss dari sini, Mas Ken, menurut Anda? Ya, kasus pelaku terorisme yang keluar dari napi ya, yang kembali beraksi kan bukan hanya sekarang. Oh, Beberapa kali juga pernah terjadi dan penyerangan terhadap markas polisi ya. Ini juga bukan hanya kali ini, sebelumnya di Cirebon. iya, Bahkan yang kemarin wanita yang nerobos sampai ke Mabes Polri Mabes. ditembak juga ini menjadi sasaran. Mereka yang jelas memang marah karena dianggap aparat ini kan juga menghalang-halangi jihad mereka yang dianggap sebuah kebenaran. Hmm. Jadi bahkan aparat dianggap memadamkan cahaya Allah. Jadi mereka kebencian terhadap aparat ini sangat tinggi, ditambah lagi dengan RKUHP yang barusan disahkan ini kan dianggap membatasi mereka. Jadi pokoknya Dan yang berhubungan dengan hukum di Indonesia seperti itu ya, infrastruktur pendukung dan apapun produknya ya? betul, Indonesia kan dianggap hukum manusia ya. Mereka masih pakai Ah, Pancasila, KUHP peninggalan penjajah Belanda, dianggap demokrasi ini haram. Nah, mereka juga rata-rata yang berpaham ini cukup banyak. hmm. Jadi orang-orang yang sudah terpapar radikal ini memang banyak yang belum melakukan tindakan teroris. Tapi selangkah lagi mereka akan menjadi teroris. Nah, Hmm. permasalahan memang di negara kita, kalau masih berpaham radikal, belum melakukan tindakan teroris, belum bisa ditindak dengan undang-undang terorisme. Ini yang juga menjadi Oke. persoalan di antara masyarakat kita sekarang pada bingung. Ini sudah ada di depan mata, seperti kemarin Khilafatul Muslimin. Ini juga sudah besar, tapi karena belum melakukan tindakan terorisme, pasal hukumnya kemarin hanya kegaduhan, Hmm. undang-undang ITE. Nah ini Hmm. kan harapan masyarakat kan bisa ditindak dengan undang terorisme, cuman belum ada Hmm. payung hukum. Ini yang juga menjadi persoalan kita. Hmm. Oke, berarti pasal-pasal atau katakanlah aturan dalam undang-undang terorisme itu yang seharusnya mungkin bisa direvisi, mencakup lebih luas orang-orang yang diduga atau ya tadi terlibat ini harusnya bisa ditangkap terlebih dahulu sehingga ya harusnya ada tindakan preventif seperti itu ya, Mas Ken? Betul. Oke. Selama ini kan ketika misalnya organisasi atau kelompok yang terindikasi radikal, Mhm. kan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, FPI ini kan yang ditindak hanya organisasinya. Hmm. Sementara orangnya ketika mereka ganti nama, mereka masih bisa menyebarkan pahamnya. Nah Tapi ini yang sudah juga jadi ketahuan, Mas, persoalan. orang-orang Mereka kan orang-orang yang cukup masif ya. ya. Mereka katakan al-ghuraba, kelompok-kelompok yang terasing, mereka kecil tapi mereka yakin akan mengalahkan yang besar. Dan yang menurut saya penting lagi adalah ini jelang Natal dan Tahun Baru, ditambah lagi Hmm. dengan 2024. Mereka yakin di tahun 2024 mereka tepat 1 abad mereka runtuh dan mereka akan bangkit kembali. Dan menurut saya ini perhatian buat aparat untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena bisa Oke. jadi ini sebuah awalan, karena hari ini di medsos itu masif mereka dan bahasa-bahasa mereka orang-orang yang melakukan jihad, menurut mereka jihad ini Sudah dianggap bisa dipetakan, idola Mas. dan mereka Terang-terangan, Mas dukung. Ken. Terang-terangan ini, Mas Ken. Ya, terang-terangan mereka hari ini sudah terang-terangan karena mereka Wah. juga yakin demokrasi ini nggak bisa menangkap mereka. Jadi bebas, sebebas-bebasnya menurut mereka. Nah ini menurut saya juga evaluasi buat penegakan hukum Hmm. di negara kita. Mhm. Jadi mereka sekarang sudah terang-terangan. Mereka mendukung, mereka anggap sebagai jihad. Bahkan ada beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwa bom bunuh diri itu eh, bukan hal yang mati konyol, tapi ini jihad. Lah, Bahkan ada yang sampai bilang letupkan, letupkan, ini jihad. Nah ini kan bahaya ketika tokoh agama sudah menyampaikan betul. pesan-pesan seperti ini. Saya mungkin nggak sebut nama ya, tapi Iya, iya, ada. iya, iya. Nah ini kan ini keprihatan kita bersama. Dan kita Kayaknya harus sih kita paham bisa bahwa menebak satu terorisme, sama lain ya, Mas jihad, bom Ken. bunuh diri, ya betul. Ini Hmm. musuh agama dan musuh negara. Tidak dibenarkan oleh agama apapun juga. Ini yang Mhm. juga menurut kita penting agar masyarakat kita paham Oke. bahwa ini melanggar gitu. Baik. Nah, Mas Ken tadi bicara mengenai tadi Nataru, libur Nataru, kemudian juga jelang 2024. Kira-kira titik-titik mana saja atau pemantauan seperti apa yang patut dilakukan oleh aparat agar ya tadi bisa kita mempreventifkan kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi?
Ya, Nataru kan beberapa tahun yang lalu di beberapa daerah termasuk di Makassar, katedral, termasuk di Hmm, beberapa titik, mereka hmm, juga melakukan aksi-aksi terorisme ya. hmm. Dan beberapa kasus terorisme ini memang tadi mengidolakan ada tokoh agama yang menyampaikan bahwa jihad itu eh, dianggap bunuh diri sebagai jihad, maka banyak yang melakukan konsep-konsep ini. Jadi menurut saya kita menjadi tanggung bersama-sama bukan hanya Barat, tempat-tempat ibadah, kita jaga Ya. saudara kita melakukan ibadah dengan nyaman dan tahun baru ini menjadi pergantian kita punya tantangan. Hmm, Nah, mereka menggunakan event-event ini dianggap event-event yang bertentangan hmm. dengan mereka, bahkan jangankan yang berbeda agama, yang seagama bagi mereka juga Ya. dikafirkan. Nah, ini kan juga menjadi persoalan. Mm-mm. Jadi pemahaman-pemahaman sempit ini menurut saya perlu dilawan agar Hmm. masyarakat bisa tercerahkan. Karena Ya. mereka sekarang masif di media sosial, di grup-grup WA misalnya. Ini Heeh. sangat-sangat masif. Iya, iya, Sehingga iya. banyak masyarakat yang karena didiamkan mayoritas, mereka akhirnya banyak yang terpapar. Itu yang terjadi. Oke, dan tidak melaporkan ya? Seperti itu. Baik, Mas Ken, karena durasi sangat sempit kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini, tapi kita harapkan agar toleransi yang selama ini terjalin antar masyarakat Indonesia dan juga informasi seperti atau insight yang seperti Mas Ken sampaikan pada malam hari ini kembali menunjukkan kepada mereka para jaringan teroris ini bahwa kita tidak takut dan kita tidak akan kalah oleh kekerasan dan juga aksi-aksi yang mereka lakukan. Terima kasih Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center malam hari ini dalam MNC News Prime. Sehat selalu Mas Ken. Sampai jumpa. Siap, sampai juga. Selamat malam.